Oke, sekarang kita balik ke dalam istilah di genetika. Nah, pertama kita udah bilang kan bahwa ada istilah yang utama, DNA dan gen. Ini sering keliru nih orang-orang. DNA, gen, dan satu lagi saya tulis ya. Ini, kromosom. Sebelum kita belajar tentang kehilangan Mendel, kita lihat dulu lah istilah-istilahnya. Kita lihat dasarnya dulu dari genetika. DNA, gen, kromosom. Ada lagi yang namanya ini, lokus. Terus si pasangan, fenotip dan genotip, dan ada lagi yang namanya kromosom homolog. Nah, sekarang kita kaji satu-satu istilah dari DNA, gen, kromosom, lokus, fenotip, genotip, dan kromosom homolog itu sendiri. Oke, kita mulai. Saya jelaskan pakai gambar. Nah, gambar apa nih? Kromosom kan? Seluruh ini adalah namanya kromosom. Apa sih kromosom? Di mana letak kromosom? Saya gambar lagi. Misalnya sel. Ini intinya. Di tengah itu ada semacam kromosom-kromosom. Inilah yang disebut satuan unit kehidupan. Kromosom. Nah, di kromosom ini kalau kita lihat di dalamnya ada semacam untayan-untayan benang. Benang ini kalau kita zoom up, kita perbesar bentuknya seperti ini. Nah, inilah untayan benang inilah yang dinamakan DNA. Nah, DNA sendiri itu adalah singkatan dari deoksiribus nucleic acid. Apa tuh artinya? Nah, deoksiribus nucleic acid sebenarnya adalah istilah DNA dalam molekular genetik. Kalau tadi saya jelaskan kan bahwa yang saya jelaskan saat ini adalah tentang Mendelian genetik. Molekular genetik nanti akan kalian pelajari ketika kalian duduk di bangku SMA. Untuk sekarang kita tahu aja deh bahwa untayan ini adalah namanya DNA. Nah, di dalam DNA itu sendiri, misalnya saya gambar ini. Nah, bagian-bagian ini lagi nih. Ini dinamakan gen. Nah, gen itu berarti apa sih? Gen adalah bagian dari DNA yang bertanggung jawab, saya tulis saja singkat ya, di sini. Tanggung jawab terhadap siapa sih? Tanggung jawab untuk sifat yang, lagi-lagi, kita hanya membicarakan sifat yang terwariskan. Nah, jadi satuan sifat itu ada di bagian gen. Jadi kalau ada yang bilang, apa sih beda gen sama DNA? Ya, gen itu ya DNA. Jadi kalau saya gambarkan di sini, bagian yang biru-biru ini nih adalah gen, misalnya ini ya. Terus bagian ini juga. Loh, kalau gitu ada tuh bagian-bagian yang tidak saya biru-biruin, tapi saya kuning-kuningin. Bagian ini nih. Terus bagian ini deh misalnya. Nah, kalau gitu mengapa nih? Mengapa saya kasih beda warna? Kalau kalian berpikir bahwa ada bagian DNA yang bukan gen, berarti kalian betul. Ada bagian DNA yang merupakan gen, ini yang warna biru, dan ada bagian DNA yang bukan merupakan gen, yang warna kuning nih. Jadi saya beri contoh, contoh ini adalah misalnya gen, ini bagian yang warnanya. Nah, ini sangat yang bukan gen adalah bagiannya ini. Lah, kalau gitu, buat apa dong bagian bukan gen? Bagian bukan ini sering disebut oleh ilmuwan namanya junk DNA. Kenapa disebut junk? Sebenarnya bukan junk-junk atau sampah sih, tapi begini, saya jelaskan deh. Misalnya seluruh dari kromosom kita, DNA itu ditarik. Nah, ini semua ditarik sampai bawah. Sampai bawah ini ditarik, kita akan menemukan bahwa DNA kita secara keseluruhan itu panjangnya sekitar 3 meter. Nah, dari 3 meter ini, bayangkan, yang bersifat gen atau bersifat bertanggung jawab untuk sifat, ini panjangnya cuma 3%. Ayo hitung, berapa tuh 3% dari 3 meter? Nih, udah, saya jawab deh. 9 cm. Jadi bayangin dari 3 meter panjang DNA kita cuma 9 cm. Misalnya dianalogikan ya. Yang mengkode untuk gen. Sisanya apa? Junk DNA. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita punya panjang banget ini junk DNA? Ada teori yang mengatakan bahwa ini akibat dari virus. Ingat kan cara kerja virus? Dia menginjeksikan materi genetiknya DNA RNA ke dalam sel kita kan. Nah, setelah
eh, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun makhluk hidup itu berevolusi, kita diserang banyak parasit. Nah, karena itu kita adalah boleh boleh bangga dong. Kita adalah generasi yang sukses dari generasi-generasi sebelumnya, hasil dari seleksi generasi-generasi sebelumnya. Jadi kita sukses survive dari serangan virus bertahun-tahun, beratus-ratus tahun yang lalu. Ini kisahnya 3 meter ini. Lalu karena disebut jang berarti nggak ada gunanya dong. Jangan salah, gunanya banyak. Satu gunanya, ini sering digunakan sebagai DNA fingerprint. Nah, ini banyak juga salah nih orang ketika mengatakan DNA fingerprint. Oh, itu adalah fingerprint jarinya, DNA dari jari. Bukan, salah, ngaco. DNA fingerprint adalah penggunaan DNA yang mirip seperti cara penggunaan fingerprint untuk identifikasi. Jadi, tiap orang 3 meter ini pasti beda-beda. Karena shuffling genes, karena bapak ibunya juga beda, karena lingkungannya beda, pasti 3 meter ini beda. Jadi, untuk mengidentifikasikan seseorang, cukup melihat dari 3 meter ini, misalnya daerah ini, dan daerah ini, lihat. Lalu dibandingkan, ini adalah namanya DNA fingerprint. Oke, satu lagi, untuk kekerabatan. Di bidang taksonomi, sekarang digunakan istilah filogenetik. Misalnya saya mau tahu nih, paus di Jawa dengan paus di Makassar, dengan paus di Amerika, bedanya apa sih? Seberapa jauh? Ahli taksonomi sekarang tidak melihat dari bentuknya saja, tapi dilihat juga dari DNA-nya berbeda atau tidak. Ini digunakan untuk membuat pohon kekerabatan. Nah, sekarang kita sudah tahu beda DNA dan gen. Oh ya, satu lagi, kromosom nih apa nih? Ya, kromosom ini nih. Ini semua kromosom. Nah, ini namanya kromosom. Oke, jadi saya jelaskan lagi di sini. DNA itu adalah deoxyribonucleic acid, materi genetiknya yang benangnya ini, sedangkan di dalam DNA yang mengkode untuk sifat dinamakan gen, bagian-bagian DNA kan nih yang warna biru nih. Sedangkan keseluruhan tempatnya DNA dan gen itu terdapat di dalam kromosom. Ingat satu lagi, berapa kromosom manusia? Ada 46 kromosom. Oke, sampai sini dulu. Berikutnya saya jelaskan istilah-istilah berikut. Locus, fenotip, genotip, kromosom, homolog. Oke, stop dulu dan diulang lagi kalau nggak jelas.